Betul nggak suara manusia terbatas? Kalau nggak pakai mikrofon, itu suara kita paling keras terdengar sampai gerbang. Oi! Kalau pakai mikrofon, mungkin keluar sana terdengar. Ini apa teriak-teriak di SMP 12? Sampai nggak ke Masjid Raya? Ke seberang sungai? Nabi Ibrahim sadar suaranya terbatas, maka Nabi Ibrahim sampaikan pada Allah, ya Allah, suara saya terbatas ya Allah, gak akan mungkin sampai ke seluruh penjuru negeri. Maka kata Allah, tugas wahai Ibrahim hanya menyeru, wa alainal balagh, kami yang akan sampaikan ke sudut-sudut negeri seluruhnya. Maka sampai sekarang Ka'bah itu ramai dikunjungi karena panggilan atau seruannya Nabi Ibrahim, dan Allah yang menyampaikan ke seluruh dunia. Nah, hari itu raja yang tadi marah-marah itu mengatakan bahwa di tempatnya sudah ada bangunan yang megah, tapi orang tidak mau datang. Tapi di Ka'bah bangunan cuma kubus kayak gitu, tapi orang ramai yang hadir. Ada yang berencana pergi ke Mekah? Yang ada rencana pergi ke Mekah, tunjuk atap. Bisa doain mudah-mudahan yang tunjuk tangan, tunjuk atap tadi mudah-mudahan cepat sampai ke Mekah. Yang nggak tunjuk tangan tadi mudah-mudahan lebih duluan lagi. Jangan tadi. Nah, anak-anak Ustaz, kemudian raja ini, tunggu dulu sebelumnya, tahu nama rajanya apa? Raja apa? Raja apa? Iya, Fir'aun. Salah. Nama rajanya apa? Ya, Raja. Nah, Raja Abraham kemudian panggil pengawalnya. Pengawal, ini itu kan, pakai bahasa Jepang lagi ya. Pengawal, sini. Kira-kira kalian pernah nggak dipanggil sama orang tua gitu? Bang, siapa namanya Bang? Abraham. Reno. Ya. Dipanggil sama orang tua. Reno. Orang tua kita itu tangga nadanya 3 panggilnya. Reno. 1, nggak dengar juga, naik nadanya. Reno. 2, nggak dengar juga. Reno. Sampai Reno. Kalau mulai ini, ya, itu cepat meninggal, kan? Iya kan? Yang lagi main kelereng, pernah main kelereng kan? Itu kan permainan mau patok lilin. Pernah. Kan nggak ada patok ular. Kele main dulu. Yang perempuan masih main karet, betul ya? Ada buah tumit, kemudian ada buah lutut, ada buah pinggang, ada buah bahu, kemudian ada buah telinga, betul ya? Ada buah kepala, jengkal, merdeka. Nah, dipanggil sama orang tua itu 3 nadanya paling. Gak ada sampai merah muka orang tua panggil tangga. Nah, pengawal ini karena dipanggil dengan panggilan yang ngeri oleh Raja Abraham, mekakak ya. Do you know mekakak? Tidak tahu mekakak? Tahu kan? Mekakak tuh gemetar. Iya Tuan Raja. Pengawal!
kumpulkan semua pasukan. Hari ini juga saya mau bicara yang benar-benar penting. Siap. Maka berangkatlah pengawal menyampaikan. Ya, dikasih kalau sekarang dengan tekan belnya. Lalu mana ada? Maka berkumpul semua pasukan. Pasukan belum berkumpul, tegak tak badannya? Cukup. Ada yang cita-cita jadi tentara? Ada. Yang cita-cita jadi polisi? Ada sambung. Jangan gara-gara kasus sambung ini. Yang cita-citanya jadi satpam? Satpol PP? BH? Ada juga? Yang cita-citanya jadi polwan? Ada. Berarti yang cita-citanya polwan udah harus sering ini nih, harus sering olahraga, udah ini kan. Jangan cita-cita jadi polwan badan masih segini juga ya. Yang cita-citanya jadi tentara wanita? Itu yang pegang pentungan ya. Pentungan ya? Bukan, tentara wanita. Jadi gagal ya. Yang cita-cita jadi satpam? Tukang parkir wanita? Karena ada juga sekarang tukang parkir perempuan kan? Nah Ustaz, ketika sudah berbaris semuanya, siap gerak. Susah tuh kalau tentara dan sejenisnya. Kalau lagi siap itu lalat menghampiri hidungnya. Boleh? Nah, Ustaz, ketika sudah berbaris, maka pengawal mengatakan kepada pengacara ya? Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Boleh kayak gitu kan? Pada Raja Abraha kami persilahkan. Ada raja muda jalan gini. Ada? Ada? Raja itu, pemimpin itu, wibawa jalannya. Jangan ada yang ketawa. Jangan ketawa. Banyak yang ketawa. Tapi kalau pasukan itu nggak ada yang ketawa. Semua diam. Pasukan, semakin hari orang sering-sering pergi ke Ka'bah, semakin ramai mereka yang pergi ke Ka'bah di Mekah. Bangunan yang sudah kita bangun di negeri Yaman seperti omong kosong. Maka hari ini persiapkan seluruh persenjataan yang kalian miliki. Aku dan kita semuanya akan datang ke Ka'bah menghancurkannya. Siap? Siap? Siap mencari Ka'bah. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan ke Mekah, hancurin Ka'bah. Siap? 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 Kalian bukan pasukan Abraha kan? Pasukan Abraha ketika itu mengatakan siap. Maka bergeraklah mereka menuju kota Mekah. Yang dengan pedangnya siap dengan pedangnya. Yang dengan tombak siap tombaknya.
Kemudian ada pasukan yang naik kuda. Ada pasukan, dalam riwayat dikatakan, dalam sejarah, dalam kitab Rahimul Makhtum dikatakan ada 9 sampai 13 ekor gajah yang dibawa menuju kota Mekah. Semuanya bergerak menuju kota Mekah. Nah, karena ramai jumlah pasukannya, padang pasir itu kan pasti naik pasirnya. Maka dilihatlah oleh penduduk kota Mekah, dan kemudian berlarilah mereka ke arah gunung bersembunyi, takut ini pasukannya luar biasa dahsyat. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, yang terjadi kemudian adalah pasukan ini sebelum sampai di kota Mekah itu sudah mengambil dengan paksa. Mengambil dengan paksa berarti curi ya? Tuh. Rampas. Farel merampas, bukan. Dirampas semua binatang ternak miliknya penduduk Mekah. Yang ada unta-untanya diambil, yang ada kambing-kambing diambil, yang ada lembu-lembunya diambil. Penduduk Mekah sudah sembunyi sebagian ke gunung-gunung, ke arah gunung. Takut pasukannya luar biasa datang. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, sampai di kota Mekah itu keadaan hening, sunyi, senyap, sepi, gak ada orang satupun. Maka Abraha dengan petantang petentengnya, kayak Ustaz Rozi bilang tadi, sok keren. Wahai penduduk Mekah, aku Abraha dari negeri Yaman datang ke sini akan menghancurkan Ka'bah. Siapa yang berani datang? Nah, anak-anak Ustaz, tidak ada yang hadir ketika itu kecuali Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Beliau datang dari jauh, memberanikan diri karena yakin ada Allah yang akan membantu. Kamu Abraha ya? Kakek tua. Ngapain kesini kakek? Keluar aja sana. Abraha, kembalikan semua binatang-binatang ternak milik penduduk Mekah. Itu binatang ternak kami yang berhak. Binatang ternak aja, kambing, unta, lembu. Yaudah, pasukan kembalikan. Mereka tidak takut. Kita akan menghancurkan Ka'bah. Anak-anak Ustaz semuanya, kalimat yang luar biasa yang kemudian muncul dari bibirnya Abdul Muthalib inilah yang menggoncangkan Abraha. Kata Abdul Muthalib, kalau kamu mau hancurin Ka'bah, hancurin aja. Ka'bah itu milik Allah, biar Allah yang jaga. Dadah. Maka dahulu Abraha. Udah, balikin aja semuanya. Kembalikan. Kambing mereka kembalikan, unta mereka kembalikan, lembu mereka kembalikan. Tujuan utama kita menghancurkan Ka'bah. Siap?
Dua. Udah siapin semuanya. Yang pegang pedang keluarin. Yang punya tombak. Ya. Semua siap. 3, maju. Semuanya bergerak menuju Ka'bah. Siap. Iya. Nah, Ustaz. Kalian pernah nggak waktu lagi main-main kelereng atau tengah main karet kuno datang helikopter? Helikopter. Dulu kami dulu helikopter jarang-jarang. Betul ya Pak? Jarang-jarang. Jadi waktu lagi main ada helikopter itu pasti ke lapangan. Helikopter keluar semuanya helikopter. Padahal helikopter lewat sekali aja cuma. Sekarang pun agak sering. Kalau dulu jarang-jarang. Nah, semuanya. Tiba-tiba salah seorang pasukan lihat ke atas. Cicim. Itu dia. Cicim. Kan sama kayak kalian ketika ada yang asing kan semuanya lihat akhirnya. Betul? Ya? Cicim. Jangan. Cicim. Allah mengutus burung beo. Betul? Burung merak. Pipit. Bangau. Burung apa? Wa arsala alaihim tayran. Allah mengutus burung ababil. Maka lihat semuanya, hai burung. Semakin banyak burung tersebut. Dan ternyata kata Allah Azza wa Jalla, burung itu juga membawa batu kerikil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Setiap seekor burung itu membawa 3 buah batu kerikil. 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Bisa bawa lebih kekuatan soalnya. Tapi lihat kalimat yang Allah pakai dalam surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Batu kerikil itu bukan sembarang batu kerikil. Batu kerikil itu adalah dari neraka. Kalian pernah kena knalpot, orang tua kalian pulang dari kantor atau dari kerja atau dari masjid pulang, kalian tiba-tiba nggak sengaja kena knalpot. Apakah ketika kena knalpot, manis? Ya? Atau kalau kami kecil dulu Pak ya, kalau batin sering mati lampu dulu, ya, jadi main lilin. Itu kalau lilin cingit sekali, ya gitu Bu ya. Bukan ini apa namanya? Lilinnya cicit kan. Lihat tangan enggak terbakar, padahal tak. Ya. Nah, Ustaz, demikian pula ini batu dari neraka sijil. Burung ababil itu melemparkan batu tersebut. Yang dari paruhnya dia lepaskan. Ya, dari kakinya dilepaskan. Nah, kan sama kayak kalian main lempar-lempar kertas dulu. Karena masih main lempar-lempar kertas sekarang. Atau main bola kasti. Masih ya? Kalau main bola kasti. Tak kan ngelak kan? Masih ya? Nah, mula-mula ketika dilempar masih 1. Ternyata semakin banyak burungnya, batunya juga semakin banyak yang dijatuhkan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, faja'alahum ka'asfin yang kena di kepalanya meleleh, bocor. Batu kerikil. Kalau batu gede dia bocor. Ini batu kerikil ternyata buat meleleh. Masih kalau yang belum
anak itu kemudian faja'alahum ka'asfin jadilah mereka seperti daun yang dimakan. Selamatkah Abraha ketika itu? Selamat. Tapi ini, kalian pernah beberapa hari ini kan sedang viral Kanjuruhan ya? Ya kan? Kanjuruhan yang gas air mata yang ditembak oleh polisi oknum ya. Kemudian membuat orang berdesak-desakan. Dalam kitab Ar-Rahid Al-Makhtum itu disampaikan ada di antara mereka yang kena batu tersebut, ada juga yang tidak. Tapi karena sudah kocar-kacir, itulah yang membuat satu sama lainnya tabrak. Tabrak. Abraha termasuk yang tidak kena. Tapi kemudian sesampainya dia di negeri Yaman, dia pun istri. 50 hari setelah itu barulah lahir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Walid bin Malik bin Nadir, kemudian bin Kinanah, kemudian bin Husaimah, terus bin Mutrika, kemudian Ilyas, terus ternyata satu sih luar biasa. Anak-anak SMP Negeri 12 menghafal sampai Adnan ya. Sampai Adnan ya. Alhamdulillah sampai Adnan sudah menghafal silsilah sanad, silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayahnya sampai ke Adnan. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal ataupun bisa mengikuti sirah nabawiyah ini, bisa terus mempelajari sirah nabawiyah ini, sehingga itu yang akan menjadi pedoman kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Ya, Ustaz cuma dikisahin tentang